Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Eto Farmasi, Prodi Farmasi Universitas Mataul Anwar Banten. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi Eto Farmasi pengobatan hipertensi di daerah Sulawesi Tenggara. Ini dia cuplikannya. Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik. Sistolik sedikitnya 140 mm per air raksa dan diastolik sedikitnya 90 mm per air raksa. Hipertensi tidak hanya terjadi pada penyakit jantung, tetapi juga hipertensi bisa terjadi kepada penyakit saraf, pembuluh darah, ginjal, dan semakin tinggi tekanan darahnya, maka semakin besar resiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi primer diantaranya yaitu genetika, jenis kelamin, usia, seringnya mengonsumsi makanan yang tinggi garam atau kandungan lemak, berat badan, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu penyempitan aorta kongenital, penyakit parenkim dan vaskular ginjal, penggunaan konsentrasi hormonal, gangguan endokrin, kehamilan, peningkatan tekanan vaskuler, dan lain-lain. Atau fisiologi hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. Darah mengandung hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Gejala hipertensi yaitu meliputi pusing, mual, sesak napas, pendarahan di hidung, dan muntah. Pengobatan untuk antihipertensi secara sintesis terbagi 9 macam. Yang pertama ada ACE, di mana obatnya ada captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, quinapril, dan fosinopril. Yang kedua ada ARB, yaitu ada losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, dan telmisartan. Yang ketiga ada beta blocker, di mana ada fromonolol, bisoprolol, labetalol, atenolol, timolol, dan acebutolol. Yang keempat ada golongan CCB, yaitu ada amlodipin, nifedipin, perapamil, dan diltiazem. Yang kelima ada diuretik, yaitu ada hidroklortiazid atau yang disebut dengan HCT, ada furosemid, ada acetazolamid, ada manitol, dan yang keenam ada antagonis aldosteron, yaitu ada spironolactone. Dan yang ketujuh ada antagonis alpha 1, yaitu ada prazosin, terazosin, alpujosin, dan doxazosin. Yang ketujuh ada antagonis alpha 2, yaitu metildopa, clodidin, guanabate, guanapatsin, dan guanetidin. Terakhir ada antirenin, yaitu aliskiren. Pengobatan herbal dari kelompok kami menggunakan jurnal majalah Pharmacon Indonesia volume 7 nomor 1 Juni 2021 dengan judul Studi Etomedicine Tanaman Berkhasiat Obat Hipertensi di Kecamatan Polian Tegara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Salah satu tanaman obat yang digunakan di Sulawesi Tenggara dan dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk menurunkan tekanan darah yaitu dengan menggunakan daun pepaya. Berikut adalah taksonomi dari pepaya. Kerajaan Plantae, divisi Sparmatophyta, kelas Angiospermae, bangsa Caricacale, suku Caricacae, marga Carica, dan jenis Carica papaya L. Kecamatan Polian Tegara, Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang dihuni oleh etnis Nenek, Bugis, Bajo, dan beberapa etnis lainnya. Tradisi pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan Polian Tegara, Kabupaten Bombana disebabkan minimnya fasilitas kesehatan di mana hanya terdapat satu puskesmas dalam satu kecamatan. Tanaman tersebut dikenal sebagai tanaman obat yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka dalam mengobati berbagai jenis penyakit pada masyarakat desa di Kecamatan Polian Tegara, Kabupaten Bombana.
Daun pepaya memiliki kandungan serat makanan yang tinggi dan senyawa polifenol seperti flavonoid, saponin, proantisianin, tokoferol, dan benzil isotiosina. Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga telah memberikan efek menguntungkan pada peningkatan yang signifikan dalam perlindungan sistem kardiovaskular. Flavonoid memiliki kemampuan biologi yang luas dalam menjaga kesehatan manusia dan membantu mengurangi resiko berbagai penyakit, khususnya untuk efek antihipertensi. Senyawa ini menghasilkan kemampuan untuk mengurangi stres oksidatif, menghambat aktivitas angiotensin converting enzim, meningkatkan relaksasi endotel pembuluh darah, mengatur signaling sel dan ekspresi gen. Kemampuan untuk menggunakan flavonoid sebagai angiotensin converting enzim atau yang disebut dengan ACE, inhibitor dalam mengatur tekanan darah telah diteliti sejak beberapa dekade yang lalu dan hampir semua telah terbukti efektif dalam menekan kerja ACE. Halo teman-teman, mari ikut kita untuk membuat obat herbal dari daun pepaya untuk penyakit hipertensi. Pertama-tama memetik daun pepaya terlebih dahulu. Daun yang segar ya teman-teman. Kemudian kita cuci daun pepayanya dengan bersih. Lalu potong daun pepaya. Ingat, potong dengan hati-hati. Kemudian didihkan air dan masukkan daun pepaya ke dalam panci. Aduk dan tunggu beberapa saat hingga air berubah menjadi hijau. Tuangkan air ke dalam gelas dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, Komen dan subscribe. Jangan lupa ya. Yeay.